dan saya punya kerinduan. Mereka melayani dengan jurusan mereka itu filsafat. Jadi saya berpikir karena orang tua saya tidak kasih izin ikut misioneri dan mau saya kuliah, jadi saya berpikir bagaimana kalau saya kuliah di universitas itu. Nama saya Desita Tengkeng. Saya adalah misionari yang pernah dilatih pada tahun 2016 pada angkatan yang ke-22. Dan saat ini saya akan membagikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan bekerja atas doa-doa saya. Jadi di tahun 2015 itu saya membuat komitmen dengan Tuhan. Di situ saya memiliki keinginan dan rencana bahwa setelah saya tamat SMA, saya akan mengikuti pelatihan misioneri. Dan memasuki tahun 2016, saat itu saya merasa ada yang berbeda dengan diri saya. Saat itu sepertinya saya sudah mulai suka berdoa. Dan di malam hari sebelum saya tidur, saya akan bernyanyi dan lagu yang saya nyanyikan yaitu lagu misioneri. Dan setelah saya bernyanyi, saya berdoa. Dan doa saya bukan doa sebelum tidur, tapi saya berdoa untuk komitmen saya. Semoga semua dilancarkan. Namun saat itu Tuhan izinkan saya untuk bergumul. Di mana di awal tahun, saat itu saya sebagai seorang anak, saya harus mengkonfirmasi kepada orang tua saya apa rencana hidup saya ke depan. Dan saat itu saya bertemu orang tua saya dan saya mencoba untuk menyampaikan apa rencana saya ke depan. Dan rencana saya tidak akan kuliah setelah saya tamat SMA. Jadi saya akan ikut misionari. Dan saya sampaikan hal itu kepada orang tua saya dengan pertanyaan. Seperti ini, Pak, kalau saya tamat SMA, boleh saya ikut pelatihan misioneri? Dan orang tua saya, beliau adalah seorang pelayan di gereja. Dan menurut saya pasti orang tua saya akan izinkan saya karena mereka pelayan Tuhan. Pasti mereka mau anak mereka untuk melayani. Namun yang terjadi ketika saya bertanya hal demikian, orang tua saya menjawab boleh ikut misionari, tapi setelah lulus kuliah. Dan saat itu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua saya, jawaban oleh bapak saya, saat itu saya tidak merasa sedih. Saya masih memiliki iman dan kepercayaan bahwa pasti Tuhan akan izinkan. Ini masih awal tahun. Yang saya tahu pelatihan nanti di pertengahan tahun. Jadi saat itu saya masih berdoa. Saya meyakini bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Jadi kebiasaan saya yang setiap malam sebelum saya tidur, saya menyanyi lagu misioneri itu saya buat. Dan saya berdoa untuk rencana saya untuk ikut misioneri. Berjalannya waktu, saya sekolah, dan ketika mulai masuk bulan April, saat itu ujian nasional, saat itu saya mencoba kembali untuk tanya kepada orang tua saya, Papa, boleh ya saya ikut misionari tamat SMA? Dan jawaban bapak saya masih sama, boleh, tapi setelah lulus kuliah. Saat itu perasaan saya belum sakit hati. Saya masih percaya bahwa Tuhan pasti akan dengar doa-doa saya. Ini masih belum sampai setengah tahun, jadi masih ada beberapa waktu bagi saya untuk berdoa. Dan saat itu saya masih seperti biasa berdoa, dan saya masih memiliki iman bahwa Tuhan akan jamah hati bapak saya. Nah, berjalannya waktu, saya selesai ujian nasional, dan di awal Mei, saat itu dengar pengumuman
Dan puji Tuhan saya lulus SMA. Dan saya ingat komitmen saya yang saya selalu doakan bahwa saya akan ikut misionari setelah lulus. Dan sudah lulus, saat itu saya kembali lagi bertanya. Saya tanya lagi kepada papa saya. Saya datang kepada papa saya dengan pertanyaan yang sama. Pak, kalau saya ikut misionari? Dan jawaban papa saya berharap berbeda. Namun pada kenyataannya masih sama. Jadi papa saya bilang, boleh, tapi lulus kuliah. Saat itu saya secara pribadi saya merasa sedih karena saya sudah berencana untuk ikut misionari. Tapi saya dapat tantangan di mana orang tua tidak izinkan saya. Saya menangis dan saya memutuskan untuk tidak berdoa. Jadi kebiasaan saya yang setiap malam saya akan berdoa untuk komitmen saya saat itu berhenti karena saya kecewa dengan apa yang Tuhan jawab saat itu, karena jawabannya belum. Dan ketika saya sudah berhenti untuk berdoa, tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk kehidupan saya untuk melayani. Dan saat itu Tuhan izinkan beberapa orang muda yang dari salah satu universitas yang ada di Manado, universitas swasta. Mereka datang di kampung kami di Tahuna. Terus di sana mereka mengajak saya untuk jual buku bersama mereka. Dan saat itu karena saya tidak punya rencana lain selain ikut misionari, jadi saya ikut saja dengan mereka, yaitu pelayanan. Tapi bukan pelayanan misionari, pelayanan dari pintu ke pintu. Terus di sana membawa buku-buku rohani, buku-buku kesehatan. Dan hal itu saya buat bersama teman-teman orang-orang muda yang dari sekolah ini. Dan ketika kami selesai jual buku di sepanjang hari, mereka menceritakan akan universitas yang mereka saat itu sedang berkuliah. Dan saya punya kerinduan, mereka melayani dengan jurusan mereka itu filsafat. Jadi saya berpikir karena orang tua saya tidak kasih izin ikut misionari dan mau saya kuliah, jadi saya berpikir bagaimana kalau saya kuliah di universitas itu. Namun ketika selesai kami jual buku, saya pulang ke rumah. Saat itu seperti biasa, saya sebagai anak harus konfirmasi ke orang tua rencana saya. Dan saya bilang ke orang tua saya, khususnya papa saya bilang, "Papa, kan papa tidak izinkan saya untuk ikut misionari, untuk ikut pelayanan. Bagaimana kalau saya kuliah? Tapi kuliahnya itu di tempat yang teman-teman kuliah." Dan saat itu papa saya bilang, tidak boleh kuliah di sana. Bagaimana kuliah saja di kampung, tidak usah kemana-mana. Dan saat itu saya kecewa dengan jawaban bapak saya. Pertama, beliau tidak izinkan saya untuk pelayanan bersama misionari. Setelah itu rencana saya untuk kuliah dan mengambil jurusan yang saya rasa itu membuat saya kepada pelayanan, yaitu filsafat, bapak saya juga tidak izinkan. Dan saat itu saya sebagai anak, saya tidak bisa lawan orang tua. Dan saya terus melanjutkan pelayanan. Saya terus melanjutkan pelayanan bersama-sama dengan teman-teman pemuda yang dari institusi atau sekolah yang di Manado. Terus saat itu kami rencana untuk pelayanan di salah satu kampung yang bukan lagi di kampung saya, di kampung lain. Dan kalau mau pelayanan di sana itu harus naik kapal. Jadi saya harus minta izin lagi kepada orang tua saya. Dan saat saya mau beritahukan rencana saya mau pelayanan di salah satu desa atau kampung. Di situ papa saya bilang tidak usah pergi ke kampung itu untuk pelayanan, di sini saja. Dan saat itu saya tidak mendengar apa yang papa saya katakan. Saya memaksakan diri. Jadi saya bilang, saya mau ikut dengan teman-teman untuk pelayanan di kampung itu. Dan saya bilang, tidak boleh. Papa tidak akan kasih uang transportasi untuk sana. Dan saya bilang,
oh kalau begitu saya akan cari uang untuk pergi sendiri. Jadi saat itu melalui buku-buku yang dibawa, puji Tuhan ada hasil, dan uang itu saya gunakan untuk transportasi ke sana. Namun setelah saya sampai di sana, beberapa minggu saya berada di sana, saya sudah mendapat telepon lagi dari orang tua saya. Dan orang tua saya katakan, sudah boleh pulang, jangan lama-lama di situ. Dan saya sebagai anak, walaupun saya sedang pelayanan melalui buku-buku, saat itu saya berpikir, oh saya harus pulang karena ada orang tua. Tapi saya belum pulang saat 1 minggu ditelepon. Saya masih tunggu lagi beberapa waktu, saya masih pelayanan di sana. Dan akhirnya pada saat itu, 2 minggu saya di sana, saya pun kembali seorang diri, karena teman-teman masih pelayanan di sana. Nah, setelah saya kembali, saya sampai di rumah, di momen dimana ketika kami ibadah buka Sabat dalam keyakinan kami, itu kami buka Sabat sama-sama. Dan saat itu setelah selesai ibadah, papa saya bertanya kepada saya. Jadi papa saya tanya, Eci masih mau untuk kuliah di Unklab atau Eci mau ikut misionari? Saat itu ketika saya mendengar pertanyaan dari papa saya merasa sangat senang. Saya merasa bisa papa saya bertanya hal demikian, padahal pertanyaan-pertanyaan itu dan jawaban-jawaban yang papa saya seolah-olah tidak izinkan saya, tiba-tiba papa saya yang bertanya ke saya, Eci mau ikut misionari atau kuliah? Saat itu saya menjawab, saya bilang saya mau ikut misionari seperti komitmen saya. Dan di hari Sabat, ketika kami selesai beribadah, saya mencoba untuk telepon bagian kampus misionari, dan mereka memberitahukan bahwa pelatihan misionari angkatan 22 dibuka di minggu di muka pada hari Rabu. Saat itu ketika saya mendengar jawaban dari staf kampus, saya merasa, wah Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa menjamah hati papa saya. Ternyata di saat saya sudah menyerah atas doa-doa saya, karena Tuhan yang bekerja untuk saya. Dan saat itu di hari Senin saya mengurus segala persyaratan untuk ikut pelatihan Seribu Misionari. Dan puji Tuhan di hari Selasa saya berangkat dari Pelabuhan Tahuna menuju Manado, dan sampailah saya pada hari Rabu di Manado. Dan di hari Kamis saya mendaftar pada pelatihan misionari angkatan ke-22. Dari apa yang saya sudah alami, perjalanan saya ketika saya kembali merenungkan betapa baiknya Tuhan, di situ saya menyadari ternyata Tuhan ajarkan saya untuk terus berdoa. Tuhan mau saya untuk berdoa sampai doa itu saya dapat. Namun saya sadar bahwa saya berdoa, tapi ketika jawaban itu tidak sesuai kehendak saya berhenti untuk berdoa. Tapi melalui apa yang saya sudah jalani, dari situ saya belajar bahwa Tuhan mau saya untuk terus berdoa. Dan dari apa yang saya sudah alami, sepanjang kehidupan saya dari 2016 sampai saat ini, saya senang untuk berdoa. Karena saya percaya bahwa Tuhan mendengar doa. Walaupun Tuhan tidak dengar saat saya berdoa, tapi Tuhan membuat saya untuk menunggu, dan di sana Tuhan menunjukkan betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan menjawab doa-doa. Jadi, saya bersyukur kepada Tuhan.